طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. هذا اليوم نحن نلتقي بهذا الفيديو لدراسة فقه اللغة، وإن شاء الله هذا اليوم نحن سنبحث من اللغة العربية وفصائل اللغة السامية. أما في هذا الموضوع نحن سنبحث من الشعوب السامية، اللغات أو فصائل اللغات السامية وخصائص من اللغات السامية. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat istilah dari Samiyah itu sendiri atau Semit. Nah, Semit itu diberikan kepada bangsa Aramiyah, Finikiyah, Ibriyah, Arabiyah, Yamaniyah, dan Babiliyah Syuriah. Ya. Bahasa Semit itu adalah istilah yang merupakan gabungan dari bahasa-bahasa yang berdekatan yang dinisbahkan kepada Sam bin Nuh. Ya. Sam, anak dari Nabi Nuh. Ya. Adapun orang yang pertama memberikan istilah penamaan ini terhadap bangsa tersebut adalah seorang ahli dari Jerman yang bernama Scholazar pada akhir abad ke-18, tepatnya pada tahun 1798, yang mana tentang cerita kronologi keturunan Nabi Nuh ini bisa dilihat pada kitab Safar Takwin atau kitab Kejadian, kitab yang menceritakan tentang permulaan segala sesuatu. Namun memang ini terkecuali dengan Allah ya, karena Allah itu tidak punya awal dan tidak punya akhir. Nah, kitab Kejadian ini dipakai tentu oleh agama tentu agama selain Islam ya, yang menggunakan Alkitab gitu ya. Di mana di dalam Alkitab tersebut memang diceritakan tentang keturunan Nabi Nuh ya, mulai dari pada masa Nabi Nuh yang diberikan bencana besar, yaitu ada air bah gitu ya, di mana yang selamat itu yang berada di bahtera atau di kapal ya, yang telah disiapkan oleh Nabi Nuh ya. Dan di sini dalam cerita kitab Safar Takwin ini ada 3 keturunan Nabi Nuh, yaitu Ham, Sam, dan Yafid. Nanti mungkin di akhir Ustazah akan tampakkan sekilas bagaimana bentuk ayat yang ada pada kitab Safar Takwin. Namun ini bisa antum download sendiri dan bisa antum browsing sendiri tentang kitab Safar Takwin ini, dan nanti akan antum temukan ayat-ayat yang menceritakan atau pasal-pasal yang menceritakan tentang keturunan Nabi Nuh ini. Nah, adapun bangsa-bangsa tersebut merupakan keturunan anak cucu mereka. Jadi nantinya bangsa-bangsa Semit ini ya, atau bangsa-bangsa istilahnya yang muncul gitu ya, tentu keturunan dari 3 orang anak Nabi Nuh gitu ya. Walaupun ada yang berpendapat bahwa anak Nabi Nuh itu adalah 4 orang, yang satu adalah Yam gitu ya. Yang mana Yam ini adalah salah satu anak Nabi seorang anak Nabi Nuh yang durhaka sehingga dia tidak mau naik ke bahtera atau ke kapal yang sudah disiapkan, karena dia yakin ketika dia berdiri di atas gunung, nah maka dia akan selamat, tapi ternyata dia tidak selamat gitu ya. Nah, jadi makanya yang muncul pada pendapat-pendapat para ahli menyatakan bahwa keturunan Nabi Nuh itu ada 3, yaitu Ham, Sam, dan Yafid gitu ya. Dan yang Semit ini sendiri itu adalah dari anak Nabi Nuh yang bernama Sam ini. Nah, namun tentu kitab Safar Takwin ini tidak bisa kita jadikan pedoman secara secara utuh ya. Namun setidaknya dari dari penelitian para ahli memang menyatakan bahwa keturunan Nabi Nuh itu ada 3 orang anak Nabi Nuh yang selamat dari bahtera, dan perkembangan dari bahasa-bahasa itu dari 3 anak Nabi Nuh ini, yang mana hidup awalnya
tentu secara bersama, kemudian berpindah-berpindah ya, karena tentu keturunan mereka semakin meluas, semakin banyak, kemudian tentu mereka butuh tempat yang lebih luas sehingga, terjadilah, perpindahan. Nah, sehingga mereka, mengembangkan bahasa, mereka di, wilayah yang mereka tempati masing-masing, gitu ya. Kemudian, nah dari 3 keturunan tadi, yang pertama keturunan Sam itu menempati bagian barat, yaitu barat daya Asia dan sebelah utara. Demikian pula tersebar ke Habsyi dan lembah Nil di Afrika. Ibnu Tabari menyatakan bahwasanya istri Sam yang bernama Salib binti Batawil bin Hujail bin Akhnuh bin Qayin bin Adam. Ya, jadi memang di sini, nampak bahwa silsilahnya itu, memang dari Nabi Adam ya, dan darinya Sam karena Nabi Nuh itu adalah nabi ketiga otomatis, untuk silsilah itu masih belum jauh pada Nabi Adam gitu ya. Sam menurunkan, Arfakashad, Asyur, Lut, Elam, dan Aram gitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana, syajaratul lughah samiyahnya. Kemudian untuk keturunan Ham itu menempati Afrika Utara, Timur, dan beberapa Afrika Tengah. Ibnu Tabari juga menyebutkan bahwa istri Ham itu bernama Nahlab binti Marib bin Ad-Darmasil ya, bin Muhajel bin Aknuk bin Kain bin Adam. Ya, jadi memang keturunan Nabi Adam juga, dan darinya Ham menurunkan 4 orang anak laki-laki, ya, yaitu Kush, Put, Kan'an, dan Misraim. Ya, jadi dari 4 orang eh, 4 orang keturunan Ham ini, nah kemudian tersebar pula sehingga mereka membentuk bangsa mereka pula. Kalau yang Sam tadi ada 5 gitu ya, sedangkan Ham itu ada 4. Nah, kemudian kita masuk kepada yang ketiga itu ya, keturunan Yafet. Ya, ini terbagi menjadi 2 kelompok besar. Ada yang bergerak atau menuju Asia bagian Tenggara menjadi nenek moyang dari bangsa Hindu dan Cina. Dan sebagian lain yang menuju daerah utara dan barat itu menurunkan bangsa Eropa dan cabang-cabangnya. Sebagian keturunan Yafid ini terkenal dengan sebutan Aryan yang berasal dari kata Sanskerta kuno yaitu Arya, yang berarti luhur dan mulia. Jadi, keturunan Yafid ini disilahkan dengan bangsa Aryan atau bangsa Arya, gitu ya. Keturunan Yafid itu membangsakan diri dengan nama Arya. Nah, ini yang membedakan diri dari unsur-unsur rasnya yang lebih rendah yang telah menduduki daerah India sejak permulaan sejarah. Ibnu Tabari menyebutkan bahwa istri Yafid itu bernama Arbasisah binti Marazil bin Ad-Dar, ya, Masil bin Muhajel bin Akhnuk bin Kayin bin Adam. Nah, dan darinya Yafid menurunkan 7 orang anak, ya, sehingga membentuk 7 bangsa pula, kemudian berkembang pula, nah yaitu Gorner, Magong, Madai, Yawan, Tubal, Masek, dan Tiras, gitu ya, dan Tiras. Nah, di sini bentuk peta wilayah keturunan Nabi Nuh, gitu ya. Jadi bisa dilihat, ini dia ya, yang Asyur, ya, Asyur, Aram, nah, kemudian seperti Elam, Madai. Nanti silakan dicek nanti ya, dicek seperti ini. Untuk anak Nabi, keturunan Nabi Nuh yang Yafid ya itu seperti Magong gitu ya, kemudian Madai, kemudian eh, coba kita lihat di sini mana yang Magong gitu ya. Eh, ini Madai. Nah, kemudian Gomer. Nah, ini jadi nampak di sini bahwasanya yang di bagian sini ini untuk keturunan Yafid gitu ya. Nah, kemudian untuk keturunan untuk keturunan Sam gitu ya, seperti Asyur, Arfakashad, Elam. Nah, maka ini bagian sini nih, Asyur, ya, Arfakashad, Elam. Ini yang untuk keturunan dari Sam gitu ya. Nah, kemudian
untuk keturunan, Ham gitu ya, untuk keturunan Ham itu seperti Put, Kan'am, Misraim ya. Kita akan coba lihat di sini untuk yang Put, Kan'an, Misraim. Nah, di sini yang Kush, Put ya, Misraim. Nah, jadi di sini kan sudah ada labelnya gitu ya. Untuk yang berwarna putih ini adalah wilayah dari Sam. Kemudian yang berwarna hijau itu adalah Yafet yang di atas ini. Nah, kemudian untuk yang Ham itu yang berwarna agak coklat ini gitu ya. Jadi agak memang nampak di sini bahwa cukup besar wilayah untuk keturunan Nabi Sam. Untuk keturunan Sam, maaf ya, bukan Nabi Sam tapi Sam gitu ya. Nah, kemudian adapun keturunan dari bangsa Semit, nah dapat kita lihat tentu dari bahasa yang ia gunakan. Menurut Al-Barkawi, yang termasuk ke dalam bahasa Semit adalah bahasa Akkadiyah, Kan'aniyah, Aramiyah, Arab Utara, dan Arab Selatan. Yang Arab Selatan ini adalah Habsyi, gitu ya. Nah, maka disinilah, gitu ya, nampak bahwa bahasa Arab itu ternyata adalah memang itu adalah dari rumpunnya dari bahasa Semit, gitu ya. Nah, hal ini juga telah digambarkan oleh Subhi Salah dalam kitabnya dengan Syajaratul Lughah Samiyah. Ini dia. Nah, inilah bentuk rumpun dari bahasa Semit ya, atau istilahnya ranji dari bahasa Semit ini yang menggambarkan bangsa sekaligus bahasanya gitu ya. Jadi bahasa Arab posisinya di mana? Di sini nih. Nah, ada Arabiah Al-Baidah dan Arabiah Baqiyah. Untuk yang Arab Baidah ini adalah bahasa Arab yang sudah punah ya, yang tinggal hanya dalam bentuk prasasti gitu ya. Sedangkan yang Arab Baqiyah inilah yang istilahnya yang berkembang ya, berkembang. Nah, yang tentu di sini tentu awal-awalnya itu adalah bahasa Arab Hijaz, Tamim gitu ya. Jadi di sini bahwa rumpun dari bahasa Semit itu ada yang timur, kemudian ada yang barat. Untuk timur itu adalah Akkadiyah dan Mismariyah gitu ya. Sedangkan untuk barat, nah itu ada yang utara, ada yang selatan. Utara itu ada yang Kanariyah, ada yang Aramiyah. Kemudian Aramiyah ini adalah ada yang menggunakan dialek timur, ada yang dialek barat. Sedangkan yang Kananiyah itu ada yang Azeritiyah, Kan'aniyah, Qadimah, ya Muliyah, Finikiyah, kemudian Ibriyah Qadimah gitu ya. Kemudian untuk yang selatan itu ada Arabiyah Selatan, ada yang Arab Utara gitu ya. Yang selatan ya ini sudah nampak di sini. Ada yang Ma'iniyah, Sabaiyah, Hadramiyah, kemudian Qatsbaniyah, kemudian Habsyiyah. Nah, sedangkan yang utara ada Arabia Baidah, ya baik yang Lihyaniyah, Samudiyah, dan Safawiyah ini sudah punah ini ya. Kemudian yang tinggal itu bisa buktinya dalam bentuk prasasti-prasasti gitu ya. Namun itu tidak bisa kita jadikan rujukan sebagai perkembangan bahasa Arab gitu ya. Secara historis kemarin juga sudah kita kaji ini ya. Dan tentu yang bisa kita lihat perkembangan dari bahasa Arab itu munculnya tentu dari sini gitu ya, yang Hijaziyah dan Tamim ini. Nah, itu dia. Jadi inilah rumpun dari bahasa Semit gitu ya. Dan disinilah posisi dari bahasa Arab itu sendiri sebagai eh, apa? eh, sebagai asal usul ya, asal usul bahasa Arab ini adalah dari bahasa Semit, yaitu dari keturunan Sam bin Nuh, itu anak Nabi Nuh. Nah, sekarang untuk bahasa Semit tertua gitu ya, sebagian peneliti ada yang berpendapat bahwasanya bahasa yang tertua dari rumpun Semit itu adalah bahasa Babilonia. Sementara yang lain yaitu orang-orang Yahudi menganggap bahwa bahasa yang tertua itu adalah bahasa Ibrani. Nah, bahkan tertua bagi umat manusia katanya. Sementara banyak di antara para orientalis berpendapat bahwa bahasa Arab lebih dekat dengan bahasa Semit awal gitu ya. Jadi para ahli sendiri masih berbeda pendapat tentang mana bahasa Semit tertua gitu ya.
Kemudian, nah, karakteristik dari bahasa Semit itu sendiri. Dalam apa, bahasa Semit itu ciri-cirinya atau karakteristiknya, yang menonjol dibandingkan bahasa-bahasa yang lain, itu adalah akar kata bahasa-bahasa ini lebih banyak menggunakan konsonan daripada vokal. Ya, tentu. Nih, di dalam apa, dengan kata lain di sini bahwa makna dasar suatu kata memang terkait dengan konsonan sebagai akar kata. Sedangkan vokal itu dianggap dalam sebuah kata, dan itu tidak merubah, makna dari sebuah kata. Contohnya dari kata kataba, ya, kataba, kutiba, ya, katsbun, ya, maka makna asli dari kata ini tentu terkait dari konsonan itu ka, ta, dan ba, gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat di sini ciri yang pertama ini tentu ini, apa namanya, bahasa Arab, apa, bahasa Semit itu bahasa Arab yang kita gunakan itu cirinya, sama dengan, ciri dari bahasa Semit gitu ya, walaupun, nanti ada yang tidak sama. Nah, kemudian banyak sekali, terdapat kata yang, maknanya terkandung dalam 3 konsonan akar kata lalu diberi awalan atau sisipan seperti katib, uktub, ya, istaktaba. Nah, itulah sebabnya maka fiil dalam bahasa Semit itu memiliki sejumlah pola, imbuhan atau mazid, ya, yang menunjukkan berbagai makna yang diambil dari makna verba dasar yang dibentuk secara baku dengan mengubah kata dasar untuk menunjukkan kuantitas dan kualitas pembuatan. Nah, jadi di sini, lagi-lagi ini, sama dengan, struktur atau kaidah, dari, bahasa Arab yang kita apa, yang sampai kepada kita gitu ya. Kemudian bahasa Semit itu banyak menggunakan huruf, paringal ya, paringal atau tenggorokan ya seperti a, ha, ha gitu ya, serta huruf tekanannya dalam mufakham itu yang tebal ya, shad, tha gitu ya. Kemudian bahasa Semit juga tidak terlalu memperhatikan, cabang-cabang dari, verba lampau, kini, dan akan datang. Tidak terlalu memperhatikan. Nah, ini agak berbeda dengan bahasa Arab ya. Dalam bahasa Semit terdapat 3 kata pokok ya, eee, lampau, kini, dan akan datang. Sebagai contoh gitu ya. Dalam bahasa Arab sebagai salah satu bahasa Semit, verba ada 3, verba bentuk lampau, bentuk kini, dan bentuk yang akan datang, ya. Itu madi, mudhari', dan mudhari' yang, menggunakan sin dan saufa gitu ya. Dalam bahasa Arab terdapat beberapa kata untuk menunjukkan kala yang akan datang nih, sin, saufa. Nah, dan lan atau lam untuk, kata lampau. Nah, jadi, di sini hampir mirip gitu ya. Kemudian untuk karakteristik bahasa Semit gitu ya, bahasa Semit tidak mengenal adanya bentuk kata gabungan yang berasal dari nomina dan verba seperti dalam bahasa Inggris describe, mendeskripsikan, yang berasal dari kata die dan scribe gitu ya, yang sama dengan bahasa Jerman beschreiben gitu ya, yang berasal dari kata be dan schreiben gitu ya. Begitu pula dalam kata bahasa Inggris, nah di sini seperti circumstance ini. Nah, kemudian yang berasal dari kata ya circum dan stance yang sama dengan bahasa Jerman. Itu understand yang berasal dari un dan stand. Nah, karena dia, di sini dalam bahasa Semit dia menggunakan, istilahnya di sini yang poin yang ini ya. Wah, banyak sekali terdapat kata yang mengandungnya, makna yang terkandung dalam 3 konsonan akar kata, lalu diberi awalan sisipan. Nah, ini dia. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu dalam bahasa Semit itu pemberian awalan dan sisipan, itu berbeda dengan bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Kemudian struktur idhofah dalam bahasa Semit hubungan antara mudhof dan mudhofun ilaih sangat erat, ya, sehingga banyak hal yang seringkali keduanya melebur menjadi satu kata, terutama dalam perkembangan yang modern seperti, ya, nih, eee Ma'ward ya, Ma'unward ya, Ma'uwardin ini dan, Ra'sumal gitu ya, menjadi Mawar dan, Rismal gitu ya, yang berasal dari kata ini, air, bunga, dan modal. Contoh lain dalam bahasa klasik itu seperti, eee, nih,
Habaqur ini berasal dari kata habbu dan qur. Nah, jadi struktur idhofah dalam bahasa Semit itu adalah hubungan antara mudhof dan mudhofun ilaih sangat erat. Maka di sini lagi-lagi ya, bahwa ini, sama dengan, struktur bahasa Arab gitu ya. Bahasa Samiyah secara umum terdiri dari 3 huruf seperti kata doroba, qatala. Nah, jadi memang, dari ciri-ciri yang ada ini memang lebih cenderung bahwasanya, bahasa bahasa Arab yang, sampai kepada kita atau yang berkembang sekarang itu, untuk karakteristiknya itu ada kemiripan dengan bahasa Semit. Makanya di sini bisa kita katakan bahwa asal-usul bahasa Arab itu adalah dari bahasa Semit gitu ya. Namun tentu ada perbedaan. Jadi dari beberapa ciri yang sama ini dan juga, tentu yang tidak disebutkan ini juga termasuk, yang, beberapa yang berbeda nanti dengan, bahasa Arab yang kita gunakan ya. Namun saja bahasa itu dia berkembang, dia, sifatnya arbitrer juga ya, maka, tentu untuk kategori, strukturnya tentu ada perbedaan gitu ya. Nah, jadi para ahli itu menemukan bahwa inilah karakteristik dari bahasa Semit yang, yang bisa kita lihat bahwa beginilah bentuk gambaran dari bahasa Semit masa lalu gitu ya. Walaupun kita tidak, belum bisa mendapatkan, secara spesifik bagaimana bentuk, bahasa Semit, asli itu sendiri gitu ya. Nah, mungkin, itulah penjelasan tentang, bahasa Semit ya, bangsa Semit, bahasa Semit dan karakteristiknya. Nah, mungkin di sini sekilas saja ya tentang, tentang kitab Safar Takwin atau kitab Kejadian gitu ya, yang para peneliti dahulu berpedoman ya, jadi dahulu berpedoman pada kitab Kejadian yang menentukan tentang kebangsaan Semit gitu ya. Adapun kisah Nabi Nuh ini digambarkan pada kitab Kejadian mulai dari pasal 6 sampai dengan pasal 11. Nah, pasal 6, ini mungkin yang lebih nampaknya itu di yang bagian yang ditebalkan. Nah, ini dia. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, di sini nih. Jadi para peneliti dahulu yang mengambil referensinya dari sini. Nah, kemudian eh berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan musnahkan mereka bersama-sama dengan bumi." Nah, maka di sini, nah begitulah engkau harus membuat bahtera itu. Jadi disinilah Nabi Nuh disuruh ya untuk membuat bahtera, kemudian dibuatlah bahtera tersebut. Nah, kemudian nah di sini ceritanya ya. Nah, umur Nuh pada saat air bah datang itu umurnya 600 tahun. Nah, kemudian masuklah Nuh ke bahtera bersama dengan anak-anak dan istri ya dan istri anak-anaknya ya karena air bah tersebut. Nah, di sini dijelaskan gitu ya. Nah, sampai binatang masuk pun ke dalam sana juga diceritakan. Nah, kemudian nih di pasal 8 Nah, lalu pada saat itu bumi sudah kering, maka keluarlah semua yang di dalam kapal itu ke dalam untuk keluar gitu ya. Nah, dan beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Nah, di sini menyatakan bahwa anak-anak Nabi Nuh ketika sudah kembali keluar dari kapal, kemudian mereka hidup dan berkembang, beranak cucu. Nah, maka, di sinilah nampak bahwasanya, perkembangan, bangsa dan bahasa, yang dari keturunan Nabi Nuh ya, dari 3 orang anaknya. Nah, Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah, gitu ya.
Nah, jadi Nuh mencapai umur 950 tahun. Nah, disinilah menyatakan umur Nabi Nuh. Inilah keturunan Sam, Ham, Yafet, anak-anak Nuh, gitu ya. Keturunan Yafet yaitu Gomer, Magong, Madai, Yawan, sebagaimana yang sudah ada pada Ranji tadi, Mesech dan Tiras. Nah, dijelaskan di sini. Kemudian keturunan Ham, Kush, Misraim, Put, dan Kan'an, sebagaimana yang juga muncul pada Ranji dan juga pada peta wilayah, gitu ya. Kemudian keturunan Sam, Elam, Asyur, Arfakasad, Lud, dan Aram, gitu ya. Nah, jadi di sini dijelaskan semuanya. Nah, jadi dahulu para, ahli gitu ya, mereka, mengacu ke sini ya, karena ini kitab Kejadian ini adalah kitab, dari awal permulaan, jadi referensinya mereka para peneliti dulu berpedoman ke sini gitu ya. Ya, ini adalah contoh dari kitab Safar Takwin yang kitab aslinya pun, sebenarnya kita belum, untuk untuk di sini kita belum belum melihat bentuk kitabnya gitu ya. Dan mudah-mudahan, jika antum berminat nanti untuk meneliti, ya silahkan untuk menelusuri tentang, eee, asal-usul dari bahasa Arab ya, atau, tentang, eee, rumpun dari bahasa Semit atau tentang, meneliti tentang bahasa Semit itu sendiri. Nah, jadi itulah pembahasan kita pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.